Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini tanggal 20 September ya. Cepat sekali ini bulan ini. Kita masih akan melanjutkan topik yang minggu lalu juga. Selamat malam Pak Seto, Pak Narto, Bu Ipon. Kita melanjutkan topik Injil menurut Paulus dalam surat Roma dan Galatia. Hari ini sesi keempat, hasil pembenaran. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa. Silakan Pak Joni. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Marilah kita buka pembelajaran kita malam ini dengan Pak Seto dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas berkat-berkat yang telah kau limpahkan kepada kami semua. Malam hari ini kami akan belajar bersama dengan Pak Seto mengenai Injil menurut Paulus berdasarkan surat Roma dan Galatia dengan subtema hasil pembenaran. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang hadir di sini, Bapa, supaya kami semua dapat menerima dan belajar dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan masyarakat di sekitar kami. Demikian doa yang sederhana ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Joni. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Iya, terima kasih Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana manusia itu berdosa, tetapi kemudian Tuhan Yesus membenarkan. Membenarkan harus dipahami dengan dua cara. Yang pertama itu adalah membersihkan manusia dari dosa, sehingga manusia itu menjadi benar dalam arti bersih dari dosa. Dan kemudian, ya, yang kedua, yang dipandang benar oleh Allah, itu adalah yang percaya kepada Yesus. Percaya dalam hal ini berarti menerima kebenaran tentang Yesus dan hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi yang dipandang benar oleh Allah bukan yang melakukan hukum Taurat, tetapi yang percaya kepada Yesus. Nah, malam ini kita akan melihat hasil yang diperoleh, yang didapatkan setelah manusia itu dibenarkan oleh Allah. Apa yang terjadi dengan manusia setelah manusia dibersihkan dari dosa? Itu yang akan kita lihat. Dan teks yang bisa dikatakan paralel dalam hal ini adalah Roma bab 5 dari ayat 1 sampai dengan 21 dan Galatia dari bab 4 dari ayat 1 sampai dengan 11. Jadi sekarang Bapak Ibu silahkan mempersiapkan, silahkan membuka Roma bab 5. Jadi ini harus diingat-ingat lebih dulu apa artinya dibenarkan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, kembali ke ayat 1 dulu. Bapak Ibu perhatikan ini frase hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kemudian lihat juga ke ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, kata pendamaian, lalu ada kata damai sejahtera. Kita perlu memahaminya begini saja. Bapak Ibu pernah berantem nggak? Nggak usah fisik lah. Dengan kata-kata. Dan tolong mengingat ya, nggak usah nangis kalau mengingat. Setelah Bapak Ibu bertengkar, berantem, ada suasana nggak nyaman di dalam hati? Bisa tetap tenang kalau habis bertengkar? Ada rasa tidak nyaman, tidak enak. Coba habis berantem, terus makan bareng gitu. Makannya jadi cepet-cepet semua, atau malah jadi lambat-lambat semua, atau udah gantian makannya. Itu suasana ketika orang bertengkar. Atau bisa gini, saya ambil contoh yang lebih berat. Bapak Ibu pernah menyakiti orang? Terserah orang itu siapa, orang dekat atau orang jauh, enggak apa-apa. Nah, kalau pernah menyakiti orang, lalu Bapak Ibu berasa di dalam hati ada yang nggak benar ini. Ada yang salah dengan diri saya karena saya sudah membuat dia marah, membuat dia nangis, membuat dia sedih. Lalu situasinya Bapak Ibu lihat, orang itu yang sudah saya sakiti, bisa jadi wajahnya nggak ramah dengan saya. Dan kalau saya bertemu dengan orang itu, saya ada dalam suasana nggak nyaman. Nah, sekarang silahkan membayangkan setelah saya menyakiti orang itu,
Dan setelah saya merasakan ada situasi yang tidak nyaman itu, ada orang lain yang membantu kita ya untuk minta maaf, dan kemudian orang itu menyampaikan kepada kita, ya, orang yang kamu sakiti itu sudah menerima maafmu, permintaanmu minta maaf, dan sudah mengampuni kamu. Ketika saya mendengar bahwa kesalahan saya sudah diampuni, dimaafkan oleh orang itu, ada suasana yang berbeda kan di dalam hati? Ada suatu situasi yang nyaman. Mungkin mula-mula kalau saya harus ketemu lagi, ada rasa nggak nyaman. Tetapi sekaligus ada ketenangan karena saya sudah mendengar orang itu sudah mengampuni, sudah memaafkan saya. Lalu situasi bisa kembali seperti semula. Jadi ada suasana yang kembali nyaman gitu. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu menggunakan ilustrasi ini untuk membayangkan dalam relasi manusia dengan Tuhan. Manusia sudah berdosa. Dan karena manusia itu sudah berdosa, ada suasana yang tidak nyaman dalam relasi antar manusia dengan Allah. Kalau dalam kisah di Eden, Bapak Ibu ketemu dengan suasana yang tadinya tenang, manusia hidup damai dengan Allah, akrab gitu ya. Tapi setelah manusia berdosa, lihat, manusia menjadi malu, tidak berani ketemu dengan Allah, gitu kan ya. Itu situasi yang ditimbulkan oleh dosa. Dan kalau bicara yang lebih luas, bagaimana mungkin orang yang sudah menyakiti Allah dengan dosa-dosa itu bisa tinggal, bisa dekat dengan Allah. Nah, kemudian melihat situasi yang tidak nyaman ini, apalagi kalau mengingat nanti di kesempatan yang lain akan ketemu dengan kata Allah itu murka karena manusia berdosa, ya, itu lebih menyedihkan lagi ya. Nah, melihat manusia dalam keadaan yang seperti ini, lihat, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam diri Yesus, Allah datang dan menyampaikan pengampunan dosa untuk manusia. Jadi dalam diri Yesus, Allah menyampaikan pengampunan dosa. Allah mengampuni manusia karena dosa-dosa yang sudah dilakukannya itu. Nah, kemudian manusia dipandang tidak bersalah lagi oleh Allah. Nah, lalu situasinya sekarang menjadi manusia hidup berdamai kembali dengan Allah. Manusia hidup dalam situasi, dalam suasana yang nyaman, menggembirakan, bersama dengan Allah itu. Nah, ini yang dikerjakan oleh Yesus ketika membenarkan manusia dengan menghapus dosa, yaitu dengan mempersembahkan diri di kayu salib. Nah, lihat ke ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tadinya kita jauh dari Allah karena kita berdosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus membenarkan manusia dalam arti membersihkannya dari dosa, menyampaikan pengampunan dosa dari Allah bagi manusia. Dan kemudian orang dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Jadi, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan Yesus. Kemudian lihat juga ke klausa yang pertama, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi pertama dibersihkan dari dosa dan kemudian saya percaya kepada Yesus, ya.
Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Manusia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam suasana yang tenang, menggembirakan, penuh kasih gitu ya. Nah, kemudian itu terjadi karena Yesus, sudah jelas, ayat 2. Oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, tunggu dulu. Bapak Ibu, tolong sekarang membuka bab 3 ayat 23. Bab 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa dan tidak bisa tinggal di hadapan Allah. Dosa membuat manusia jauh dari Allah, tidak bisa berhadapan, tidak bisa menikmati, tidak bisa berdekatan dengan kemuliaan Allah. Tapi sekarang, lihat bab 5 tadi ayat 2. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, lebih jelas maksudnya kita lihat secara menyeluruh ayat 2 ya. Oleh Yesus kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Nah, pertanyaannya, kasih karunia ini yang mana? Bapak Ibu, silahkan mengingat waktu malaikat Gabriel datang ya. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Nah, pemahaman tentang karunia di situ kan beda dengan yang ada di sini. Maria dikaruniai kepercayaan, tugas untuk melahirkan anak Allah. Tapi di sini kasih karunia. Nah, begini saja. Bapak Ibu perhatikan kata karunia. Karunia itu menunjuk pada pemberian yang cuma-cuma. Nah, yang mana pemberian cuma-cuma di sini? Lihat, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi, oleh Yesus kita beroleh jalan masuk kepada hidup dalam damai dengan Allah. Dan jalannya tentu saja lihat dengan iman. Kristus sudah membersihkan manusia dari dosa. Lalu kalau manusia percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh kasih karunia yang adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, kemudian di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah akan menerima kemuliaan Allah. Karena percaya Tuhan Yesus sudah membersihkan saya dari dosa dan membuat saya berdamai kembali dengan Allah, maka saya berharap penuh akan menerima kemuliaan Allah. Akan hadir kembali di hadapan Allah. Akan tinggal bersama dengan Allah lagi, ibaratnya kalau memakai Kejadian bab 3, akan kembali ke Eden. Akan kembali tinggal bersama dengan Allah. Nah, kemudian lihat ayat 3. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita akan bisa tetap teguh berdiri, ya, walaupun harus menghadapi kesengsaraan. Kenapa? Ini kalau diomongkan nggak enak. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, sekarang Bapak Ibu begini dulu. Masih ingat nggak kapan terakhir menderita?
Sekarang begini, bisa nggak menghitung penderitaan yang Bapak Ibu alami selama jadi manusia? Nggak bisa. Kalau nyatanya Bapak Ibu bisa bertahan sampai sekarang, itu kan karena lama menderita kan ya. Lama mengalami penderitaan, maksudnya begitu. Dan Bapak Ibu tahan menghadapi penderitaan itu kan. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami penderitaan, lalu satu kali mengalami penderitaan yang cukup berat gitu, ada kemungkinan untuk tidak tahan kan? Ya ada lah. Ada kemungkinan untuk tidak tahan. Karena apa? Penderitaan saya kok berat sekali. Baru sekali menderita sudah mengeluh dan mengatakan penderitaan berat. Ini bisa jadi karena nggak pernah ketemu masalah sekali, bisa segera bunuh diri. Tapi Bapak Ibu lihat aja pengalaman sendiri, kalau ditanya, pernah nggak mengalami begini? Penderitaan, gini, saya pakai kalimat atau contoh yang sinis ya. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang mengatakan dia sedang menderita berat sekali? Padahal untuk Bapak Ibu, penderitaan itu ringan. Penderitaan yang dialami itu ringan. Jadi ada teman yang datang kepada Bapak Ibu. Dia mengeluh, bercerita tentang penderitaan. Udah, Bapak Ibu dengerin kan? Tapi dalam hati, Bapak Ibu mengatakan, enggak seberapa penderitaanmu. Pernah ngalami gitu enggak? Kalau pernah mengatakan seperti itu, Bapak Ibu itu tanda yang jelas Bapak Ibu pernah menderita lebih berat daripada orang itu kan. Dan Bapak Ibu bisa kuat menghadapi penderitaan-penderitaan karena sebelum-sebelumnya sudah mengalami macam-macam penderitaan. Mungkin dulu komplain, protes, marah. Lama-lama setelah melewati macam-macam, ya udah jalannya aja. Ada bisa kan sampai kepada sikap seperti itu, terima saja, jalani aja. Padahal dulu ketika menghadapi soal bisa menyala-nyala. Nah, sekarang lihat. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, memberikan kekuatan untuk menghadapi macam-macam penderitaan yang lain. Lalu kalau sudah tekun menghadapi macam-macam kesulitan, sudah terbukti tahan uji, lalu bisa mengatakan kepada orang lain, penderitaanmu itu sebenarnya kecil buat aku. Nah, kemudian tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah, sekarang begini, pengalaman menghadapi penderitaan ini tadi, kita terapkan dalam penderitaan seorang yang mengikuti Yesus, khususnya di abad pertama, dan lebih khusus lagi bisa bicara tentang pengalaman pribadi Paulus. Paulus menghadapi berbagai macam penderitaan dalam perjalanan memberitakan Injil. Dan kemudian nyatanya Paulus menghadapi semuanya, ya. Dan kemudian terbukti kalau Paulus walaupun menghadapi macam-macam penderitaan, kesulitan, tetap berlaku sebagai rasul pemberita Injil. Tahan uji. Dan kemudian lihat, tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau seumur hidup mengikuti Yesus, sudah menghadapi macam-macam penderitaannya, nyatanya saya masih tetap teguh berdiri sebagai orang yang percaya, maka saya bisa berharap dengan penuh keyakinan ya, akan mengalami kemuliaan yang abadi tadi. Jadi kalau mau diringkas atau dibuat lebih sederhana jalan pemikirannya ya, manusia berdosa. Manusia dibersihkan dari dosa, dibenarkan oleh Yesus. Setelah hidup dibenarkan, atau setelah dibenarkan, manusia hidup dalam damai dengan Allah. Tetapi selama manusia hidup di dunia, manusia masih harus menghadapi kesulitan, penderitaan, dan seterusnya.
Nah, setelah melewati macam-macam kesulitan, penderitaan, terbukti orang yang percaya kepada Yesus itu tetap percaya. Dan kepercayaan inilah, Bapak Ibu, yang membuat orang beriman untuk sungguh-sungguh berharap akan menerima karunia kehidupan abadi tadi. Nah, kemudian kalau manusia hidup di dunia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, menghadapi macam-macam kesulitan, Allah tidak akan membiarkan manusia kerja, berjuang sendirian. Nah, sekarang lihat ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, dan yang mencurahkannya itu adalah Roh Kudus. Nah, percaya, dan setelah percaya orang menerima Roh Kudus, ya, itu proses yang biasa kita temui kalau membaca Perjanjian Baru, mau di Kisah Para Rasul, mau surat-surat, kurang lebih akan ketemu yang sama. Orang menjadi percaya kepada Yesus, dan setelah percaya orang akan menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan mencurahkan kasih Allah kepada orang-orang yang sudah menerimanya. Nah, bagaimana kita harus memahami kasih Allah itu? Yang kita perlu mengingat begini saja. Kenyataan bahwa Allah membersihkan manusia dari dosa. Dan ini sesungguhnya mengungkapkan kehendak Allah supaya manusia hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaan yang abadi itu, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia. Nah, sekarang tunggu dulu. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu dikasihi tapi nggak merasa kalau dikasihi? Atau dibalik dulu dah. Bapak Ibu mengasihi seseorang, ya, tetapi orang yang Bapak Ibu kasih itu tidak merasa kalau Bapak Ibu mengasihi dia. Gimana rasanya? Bisa sakit, bisa sedih. Yang mengasihi bisa putus asa. Nah, Tuhan sudah mengasihi manusia. Tetapi apakah manusia mengerti, merasakan kasih itu? Belum tentu. Tetapi Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam diri orang-orang yang percaya membuat manusia, membuat orang yang menerimanya bisa mengalami, bisa merasakan kasih Allah itu. Nah, kemudian Paulus memberikan penjelasan bagaimana kasih Allah itu dinyatakan dalam diri Yesus, ya. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Terus, lihat ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini dikontraskan dengan pernyataan di ayat 7 itu, ya. Sebab tidak mudah ya bagi seorang yang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Nah, yang kalimat pertama saja dulu. Tidak mudah bagi seseorang untuk mati demi kepentingan orang benar. Orang yang benar, orang yang hidupnya benar, orang yang berpikir melakukan hal-hal yang benar.
mati untuk orang seperti itu enggak mudah. Tapi mungkin ada yang berani mati bagi orang baik. Maksudnya begini, kalau ini pakai ilustrasi yang sederhana dulu, nggak usah ngomongin mati ya. Bapak Ibu tolong mengingat, Bapak Ibu membantu orang lain yang memang mengalami kesulitan, ya. Dan orang itu merasa bahwa Bapak Ibu benar-benar membantu dan bantuan itu benar-benar ada nilainya. Hitungan wajar ya, kalau Bapak Ibu diganggu orang lain, orang yang sudah Bapak Ibu bantu itu akan belain Bapak Ibu apa enggak? Hitungan wajar. Nah, itu contoh untuk ya berani berkorban untuk orang yang baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ada orang berdosa, ada enggak orang yang mau mati untuk orang yang berdosa? Nah, ini pertanyaan yang lebih berat kalau harus dijawab dengan hitungan manusiawi ya. Dalam hitungan wajar. Berani berkorban untuk orang jahat, untuk orang berdosa. Bisa ada. Tetapi ini istimewa. Apalagi kalau digunakan kata seperti di ayat 6 dan 8 tadi. Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka. Terus ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu, ini dengan jelas menunjukkan makna dari kasih karunia itu ya. Kalau Yesus mati untuk orang berdosa, itu sama sekali bukan karena orang berdosa punya jasa untuk Yesus. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang berdosa itu tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa dekat lagi, tinggal lagi dengan kemuliaan Allah. Harusnya seperti itu yang terjadi dengan hitungan wajar. Tapi lihat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa, supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Allah, tapi sebaliknya, supaya kita hidup berdamai dalam damai sejahtera dengan Allah, dan pada akhirnya dapat menikmati hidup yang kekal. Nah, kalau saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, percaya kepada Yesus, memahami kasih Yesus, dan kemudian merasakan kasih Yesus itu, maka yang akan terjadi adalah saya benar-benar yakin, berharap Tuhan akan membawa saya masuk dalam hidup yang kekal. Nah, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini di kalimat negatif, kalau dipakai kalimat positif, Kristus telah mendamaikan kita, membenarkan kita, sehingga kita hidup bersama-sama dengan Allah lagi. Dan Yesus melakukan pendamaian, pembersihan dari dosa itu dengan darah yang dicurahkan di kayu salib, dengan mempersembahkan diri sebagai korban di kayu salib. Nah, lihat, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Maksudnya, ya dibawa masuk dalam kemuliaan yang abadi. Itu yang dikerjakan oleh Yesus untuk orang berdosa. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya,
Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Seperti Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup dalam kemuliaan abadi di surga, demikian juga kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menaruh harapan kepada Yesus. Maka kita pun akan diselamatkan, dibangkitkan seperti Yesus. Dan bukan hanya itu, ayat 11, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, begini, Bapak Ibu, tolong membayangkan suasana hati ya. Suasana hati yang gimana ungkapannya? Berbesar hati itu gimana? Merasakan ketenangan ya, disertai dengan keyakinan. Bayangkan itu bermegah itu kayak gitu. Bukan sama sekali malah tidak menunjuk kepada kesombongan ya. Tapi saya yakin dan keyakinan saya itu disertai dengan kegembiraan, ada suasana gembiranya. Apa yang menjadi sumbernya itu adalah ya Kristus telah mendamaikan aku dengan Allah. Itu yang membuat orang atau manusia yang menyadarinya akan hidup tenang, senang, disertai dengan kebesaran hati. Saya akan tinggal bersama dengan Allah. Saya akan tinggal dalam kemuliaan Allah. Nah, kemudian selanjutnya Paulus menjelaskan bagaimana Kristus yang hanya satu itu bisa mendamaikan semua manusia dengan Allah. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang peroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang peroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa atas kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini otak kita kerja keras berusaha memahami apa yang diomongkan Paulus kan ya. Nah, sekarang begini saja. Bapak Ibu, silahkan mengingat ya, kecenderungan kita sebagai manusia kepada dosa. Enggak usah diajarin, enggak usah ada kursus, belum pernah kan ya, kursus berdosa, gitu kan enggak ada. Tetapi tanpa belajar, tanpa berlatih, orang atau manusia punya kecenderungan kepada dosa. Dan kalau kecenderungan itu diikuti, manusia benar-benar akan jatuh dalam dosa. Iri hati, sombong. Bapak Ibu duluan iri atau duluan sombong? Lebih cepat iri atau lebih cepat sombongnya dulu? Tergantung situasi ini ya. Mana atau kapan kesadaran kita sebagai manusia yang merasa lebih dari orang lain atau yang merasa rendah dari orang lain itu muncul. Mana yang duluan? Enggak usah belajar. Manusia berdosa. Dan kalau manusia itu terus dibiarkan dalam keadaan dosa, Bapak Ibu, maka manusia itu akan binasa, mati. Nah, Paulus dan kemudian juga mengikuti cara berpikir Yahudi dalam Perjanjian Lama ya. Kita manusia itu punya kecenderungan, punya kelemahan yang seperti ini. Itu karena nenek moyang kita, manusia pertama yang menurunkan semua manusia, ya itu berdosa, lalu semua manusia menanggung akibatnya. Ini yang sebenarnya sulit untuk saya terima dari dulu, dari kecil. Yang salah satu orang, kenapa saya juga harus menanggung akibat? Nah, semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, kemudian dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang. Itu penjelasan-penjelasan gaya Perjanjian Lama untuk mengerti mengapa manusia punya kecenderungan kepada dosa. Dan kalau dibiarkan begitu saja, sekali lagi manusia akan jatuh, terus berdosa. Dan apa yang akan terjadi? Upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Orang yang berdosa harus tinggal terpisah dari Allah. Nah, Bapak Ibu, karena satu orang, semua manusia berdosa. Dan karena semua manusia berdosa, semua ada dalam bahaya kematian kekal. Nah, kemudian, kalau karena satu orang, semua manusia berdosa dan siap untuk tanggung hukuman terpisah dari Allah, mungkin enggak yang sebaliknya. Satu orang menyelamatkan semua. Satu orang menyelamatkan semua manusia dari dosa. Nah, di sini Paulus menjelaskan, menunjukkan bisa Adam itu membuat manusia, mengakibatkan manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi satu orang yang lain, yaitu Yesus, ya, itu membersihkan manusia dari dosa, membuatnya layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Nah, sekarang coba lihat ayat 12 ya.
Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian pula maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang berdosa. Dan karena berdosa, semua ada dalam bahaya maut. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya, sebelum ada undang-undang ITE, Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu yang salah enggak dengan informasi teknologi itu? Tapi nggak disebut sebagai pelanggaran. Misalnya ya, ada orang yang ya menulis penistaan terhadap agama lain, gitu ya. Penistaan atau penghinaan terhadap tokoh yang diagungkan dalam satu agama, gitu ya. Sebelum ada undang-undang ITE, bisa disebut pelanggaran? Ya, enggak bisa. Setelah ada undang-undang baru itu ada disebut pelanggaran. Kain itu membunuh Habel. Melanggar hukum Taurat apa enggak? Belum ada hukumnya. Salah, tapi ya itu dosa sudah ada kan? Tapi nggak bisa disebut sebagai pelanggaran. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat, gitu ya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa dan juga atas mereka yang tidak berdosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Ya, maut berkuasa karena semua manusia berdosa. Terus begitu. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jika pelanggaran satu orang semua telah jatuh ke dalam kuasa maut, maka lihat, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi, di sini kalau dalam bahasa teologi, Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Adam yang pertama itu menyebabkan manusia berdosa dan mengalami maut. Adam yang kedua membersihkan manusia dari dosa dan membawa manusia masuk dalam hidup yang kekal. 17. Jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yaitu akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini pemahaman sederhananya dosa, kematian, ya. Manusia berdosa, orang berdosa akan terima maut, dan itu konsekuensi dari dosa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Ya, memberikan hidup kepada manusia yang berdosa. Caranya, pertama-tama membersihkan manusia dari kekuasaan dosa. Dan sesudah itu, karena sudah dibersihkan dari dosa, maka manusia akan terima hidup yang kekal. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan, Pak Narto. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, silakan. Ini tadi saya berusaha untuk tidak muter-muter, tapi saya mengulang-ulang.
Ya udah, saya yang bertanya. Setelah mendengarkan penjelasan ini, Bapak Ibu paham, bisa memahaminya enggak? Itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak Ibu pahami? Tulis dalam satu lembar folio ya, dikumpulkan nanti. Kumpulkan. PR ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, silahkan kalau itu. Aman. Dianggap sudah paham. Baik, kalau nggak ada ya silahkan ke surat Galatia sekarang. Kalau di surat Galatia, nah Bapak Ibu silahkan ke bab 2 dulu ya. Lihat ke ayat 19. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Nah ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Paulus memberikan penjelasan tentang apa yang dirasakannya di dalam hati berkaitan dengan kurban Kristus di kayu salib. Kalau mau disingkat begini, Anak Allah itu mengasihi aku. Bagaimana Anak Allah itu mengasihi aku? Dia menyerahkan diri sampai mati. Dia menyerahkan nyawanya supaya aku hidup. Ia mengorbankan diri di kayu salib supaya aku bisa menikmati kehidupan yang abadi. Ini penjelasan yang semoga sederhana dari Paulus di surat Galatia mengenai pembenaran tadi. Nah, kemudian ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Tidak menolak kasih karunia. Kasih karunia itu ya menunjuk kepada yang dilakukan oleh Yesus tadi. Membersihkan manusia dari dosa, supaya manusia layak tinggal bersama dengan Allah di surga. Nah, kemudian sekarang kita lihat bab 4. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, sekarang begini, yang ini lebih sulit ternyata ya. Bapak Ibu udah terima warisan dari orang tua apa belum? Sudah habis belum warisannya gitu. Itu lebih jelek lagi pertanyaannya. Apa yang bisa membuat Bapak Ibu terima warisan? Nggak usah ngapa-ngapain. Nggak perlu melakukan apa-apa untuk terima warisan. Untuk terima warisan itu syaratnya cuma satu. Saya anak bapak saya anak ibu saya, gitu aja. Dan tidak ada orang lain, sebaik apapun dia kepada bapak saya atau ibu saya, ya, boleh minta warisan. Diberi itu urusan lain ya. Tapi dalam soal yang sewajarnya, ada orang sebaik apapun dengan bapak saya nggak bisa datang kemudian mengatakan saya minta warisan. Minta duit bisa, tapi nggak akan bisa minta warisan. Nah, itu yang membedakan status anak dengan orang lain. Nah, kalau di zaman Perjanjian Baru, ini Paulus menggunakan istilahnya bukan anak dan orang lain, tapi hal yang biasa pada waktu itu. Dalam satu rumah, rumahnya bukan rumah kecil ya, dalam satu komplek rumah, gitu ya, itu ada anak di situ, dan kemudian juga ada budak-budak yang tinggal di situ. Apa yang membedakan antara budak dengan anak? Ya, nggak usah rumit-rumit memahaminya. Nah, kalau anak, yaitu turunan dari tuan, dilahirkan dari nyonya, pemilik rumah. Nah, kalau budak, itu orang lain yang tinggal di situ karena tuannya membeli, atau ada juga yang mungkin menyerahkan diri untuk jadi budak. Tapi para budak tidak akan bisa terima warisan. Nggak bisa ikut berbagi warisan dengan anak dari pemilik rumah. Nah, kemudian lihat sekarang begini, ke bab 4 ayat 1 tadi ya. Selama seseorang ahli waris belum akil balik, belum cukup umur ya, maka ya sama saja dengan para hamba. Statusnya sama dengan para hamba. Walaupun ia adalah tuan, dia anak tuan kok. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Nah, kemudian keterangan berikutnya ini yang lebih rumit. Demikian pula, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi sebelum
apa nih tadi dipakai kata sebelum kita akil balik, kita dikatakan takluk kepada roh-roh dunia. Nah, kemudian ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan dirimu kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan ilah. Nah, ini ngomongin orang Galatia saja. Jadi sebelum mereka menjadi orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah para penyembah berhala. Mereka menyembah ya yang dikatakan ilah-ilah, tapi pada hakikatnya mereka bukan ilah. Nah, ini yang kita perlu klarifikasi ulang. Silahkan mengingat dosa orang non-Yahudi yang dijelaskan Paulus di surat Roma. Mereka tidak sampai mengenal Allah pencipta, padahal mereka harusnya bisa sampai pada pengenalan itu. Allah menyatakan diri dalam karya-karyanya, dan harusnya manusia dapat memahami. Tetapi tidak. Harusnya mereka menyembah pencipta. Tapi yang mereka lakukan bukan begitu. Mereka justru menyembah ciptaan. Mereka justru menyembah patung yang adalah buatan manusia sendiri. Nah, ini yang terjadi dengan orang-orang bukan Yahudi ya. Dan begitulah mereka itu terlibat dalam penyembahan dewa-dewi, berhala-berhala, ilah-ilah. Itu hal yang biasa dikerjakan pada waktu itu. Lalu kita juga sudah melihat dalam surat Roma itu, orang-orang yang terlibat dalam penyembahan berhala seringkali akan jatuh kepada dosa yang lain. Dosa apa? Urusannya adalah dosa seksual. Ingat, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ada ibadah kesuburan yang dilakukan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di situ, di surat Roma itu juga dikatakan manusia hidup mengikuti hawa nafsu. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, sebelum kamu mengenal Yesus, kamu menghambakan dirimu kepada para dewa itu. Kamu menjalani kehidupan seperti yang diajarkan oleh para pemuka penyembahan berhala itu. Tetapi sekarang lihat ke ayat 9 atau ayat 4 dulu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Kemudian lihat ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu ayat 9. Tetapi setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, mereka, para anggota jemaat, menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kan? Dan itu terjadi karena Yesus menebus mereka. Ia diutus untuk menebus mereka supaya kita diterima jadi anak.
Nah, tadi digunakan kata pembenaran, dibenarkan gitu tadi kan. Dibersihkan dari dosa. Nah, sekarang yang digunakan adalah istilah anak. Dulu kamu adalah hamba dari dewa-dewa. Dulu kamu adalah hamba dari roh-roh dunia. Tapi berkat korban Kristus, kamu dibersihkan dari dosa. Karena kamu percaya kepada Yesus. Dan sekarang statusmu berbeda. Kamu adalah anak Allah. Karena kamu adalah anak Allah, lihat ayat 6, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Dan oleh dorongan dari roh itu, maka kita menyebut, memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi Bapak Ibu dalam hal ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai hanya berpikir, ya ini saya sudah jadi anak Bapak. Berarti Bapak akan melakukan apa yang saya mau. Nah, pemahaman seperti itu yang harus ditanggalkan. Karena kenyataan bahwa saya sudah diangkat, sudah dijadikan anak Allah, itu kan kemudian membawa konsekuensi untuk diri kita. Nah, yang ini dulu. Roh anaknya, roh Allah, roh Yesus sudah dicurahkan ke dalam hati kita, sehingga kita berani menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ini urusannya bukan sekedar panggilan loh ya. Mau dipanggil Bapak, mau dipanggil Om, urusannya udah lain. Bukan soal panggilan. Tapi bicara tentang relasi. Allah itu adalah Bapa saya, dan saya adalah anaknya. Kalau saya adalah anak Bapa, maka ada konsekuensi yang harus diperhatikan. Bagaimana hidup mengikuti kehendak Bapa. Jadi ada relasi antara saya dengan Bapa itu. Akibatnya apa? Bapak Ibu silakan yang sederhana saja. Ini kadang-kadang perlu klarifikasi karena saya masih menemukan banyak kekeliruan ya. Umumnya kalau kita berdoa, itu kita berbicara kepada Bapa. Jadi berdoanya ya Bapa gitu ya. Nah, kemudian di akhir ini kas doa Katolik ya. Lalu ada kalimat atau ungkapan dengan pengantaraan Kristus. Ini kalau nggak diperhatikan ada yang aneh soalnya. Karena merasa dekat dengan Tuhan Yesus, ketika berdoa menyebut nama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus gitu. Tapi karena sering mendengar demi Kristus, atau dengan perantaraan Kristus, di akhir doa digunakan kalimat demi Kristus atau dengan pengantaraan Kristus. Ketika diperhatikan baik-baik, loh gimana sih ini? Tadi berdoanya kepada Yesus, diakhiri dengan perantaraan Yesus. Ini kadang-kadang bukan saya nyari-nyari salah orang ya, bukan saya mencari-cari kesalahan orang lain, enggak. Tetapi kalau tidak belajar, tidak memperhatikan, yang seperti yang saya ceritakan itu bisa mengalir begitu saja loh ya. Dan yang berdoa kepada Yesus, tapi juga dengan perantaraan Kristus, itu nggak merasa apa-apa ketika berdoa dan mengucapkan hal yang seperti itu. Nah, di sini kita perlu klarifikasi itu tadi. Tapi kembali dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat, memperhatikan doa-doa yang selama ini Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan. Khususnya yang doa pribadi ya. Yang doa pribadi dulu. Tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu berdoa pribadi, itu dengan cara tertentu, Bapak Ibu menunjukkan hormat kan ya. Sengaja Ibu, apakah pernah
mau berdoa lalu sengaja pakai bikini gitu. Nggak muncul kan ya. Saya baru satu kali ini kok ucapkan kalimat ini. Belum pernah saya ucapkan sebelumnya. Biarpun saya berdoa secara pribadi, nggak kelihatan oleh orang lain, saya tetap menunjukkan hormat kepada Bapa. Misalnya, atau terutama ya, dalam cara duduk. Kemudian yang tidak kelihatan, sikap hati ketika berdoa. Ya, begitu kan? Nah, kemudian lebih lanjut, perhatikan ketika Bapak Ibu bicara dengan Bapak. Pernah nggak mengalami di level tertentu, pada kesempatan tertentu ya, Bapak Ibu nggak banyak ngomong lagi, tapi diam aja, tapi senang. Diam saja, tapi bisa berasa senang. Kenapa? Berada di dekat Bapak. Itu seperti kalau Bapak Ibu ini kalau ketemu ketika anak-anak masih kecil, hanya main dengan anak, dan kadang-kadang permainan yang nggak ada artinya untuk orang tua, itu bisa membuat orang senang, membuat juga anak-anak merasa tenang kan kalau ada bapaknya di sebelahnya. Nah, silahkan membayangkan yang seperti itu. Itu antara saya dengan Bapak. Ada kedekatan, ada keakraban, bisa kadang-kadang bicara dari dalam hati, kadang mengeluh, kadang cerita baik-baik, kadang mulut itu tiba-tiba mengatakan terima kasih Tuhan, atau nggak ngomong apa-apa, tapi senang sekali karena melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu untuk saya. Nah, sekali lagi ini semua saya ajak Bapak Ibu untuk melihat relasi saya dengan Bapa. Saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus, saya dibaptis, Roh Kudus dicurahkan kepada saya, dan saya sekarang punya relasi khusus, pribadi, istimewa dengan Bapa. Nah, kemudian ayat 7. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Nah, ini ngapain kok urusannya waris? Ya, sederhana saja. Bapak Ibu, surga itu rumah Bapa. Karena saya anak Bapa, saya pun akan mewarisi surga. Nggak usah berpikir kapan Bapak meninggal, enggak, bukan itu urusannya. Nah, kehidupan kekal, kehidupan surgawi diumpamakan, diilustrasikan dengan warisan. Maka tadi di awal saya menanyakan, yang membuat Bapak Ibu bisa terima warisan itu kan bukan karena Bapak Ibu kerja untuk orang tua, tapi karena Bapak Ibu karena kita adalah anak Bapak saya adalah anak ibu saya, itu yang membuat saya terima warisan. Nah, kalau surga itu adalah milik Bapa, dan saya karena percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak Bapa, maka saya pun akan menerima warisan. Dan ingat, kalau surga itu digambarkan sebagai warisan, kemiripannya dengan warisan kita, itu adalah saya tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan warisan, karena warisan itu diberikan. Itu titik kesamaannya. Nggak usah bingung-bingung mikirin, iya, tinggal terima, tapi saudara saya kan nggak terima, jadinya kami malah berantem. Nggak ada urusan dengan itu ya. Itu urusan sendiri-sendiri kalau sudah seperti itu. Nah, kemudian sekarang ayat 8, ulang lagi. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik setelah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah
dan miskin, dan mau pula memperhambakan diri lagi kepadanya. Loh, kamu itu loh, dulu berdosa, ditebus oleh Yesus, dijadikan anak Allah, siap untuk menerima warisan surgawi. Kamu kenapa kembali kepada yang lama, kembali menyembah dewa-dewi, kembali menyembah ilah-ilah yang sebenarnya lihat dikatakan lemah dan miskin. Wah, ini kalau membacanya Yesaya 44:45 gitu ya. Lalu ke penyembahan berhala, nah, dianggap sebagai kebodohan. Kebodohannya apa? Yang mereka sembah itu kayu yang diukir, dikasih hiasan emas dan perak, lalu ditempatkan di satu tempat, kadang-kadang harus ditopang supaya bisa berdiri tegak. Perhatikan, mereka punya mata, punya, bisa dipakai untuk ngomong apa tadi? Mereka punya mata, punya, bisa dipakai ngelihat, enggak. Punya telinga, punya, bisa dipakai untuk mendengar, enggak. Punya mulut, ada, tapi nggak bisa dipakai untuk bicara. Kenapa? Berhala mati, benda mati. Nah, balik lagi, itu ejekannya sinis loh ya. Yang digunakan untuk membuat berhala lalu disembah-sembah itu adalah kayu yang sama dengan kayu bakar yang dibakar untuk memanasin roti atau untuk memanaskan badan. Nah, kalau di zaman Perjanjian Baru, zaman Yunani Romawi, kebanyakan patung bukan dari kayu ya, tetapi batu. Nah, penyembahan dewa, dewi, penyembahan berhala itu jelas berkaitan ya dengan pengajaran tentang dewa, dewi itu. Pengajaran tentang dewa, pengajaran tentang dewi, tentang relasi di antara mereka. Jadi berkaitan erat, bukan hanya pokoknya datang ada dewa lalu disembah, enggak. Itu kaitannya erat dengan pengajaran mengenai hal itu ya. Nah, ambil contoh. Kalau bicara tentang ini pengajaran dari para dewa. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang sering saya gunakan saja. Dewa tertinggi Yunani, Zeus. Di panteon, di dunia para dewa sudah punya istri atau belum? Sudah. Lalu ketika jalan-jalan ke dunia lihat perempuan cakep, diambil juga sampai punya anak. Kemudian ingat tadi tentang ibadah kesuburan di dalam kuil dewa-dewi. Kalau di dalam tempat seperti itu saja dilakukan persetubuhan atas nama ibadah, kebayang nggak perilaku orang-orang penyembah berhala di luar kuil? Ini saya sebut yang karena surat Roma menyebut dosa seksual, saya pilih contoh itu. Dewa-dewinya kelakuannya begitu. Pengajarannya mengajarkan hal yang kurang lebih sama. Nah, para pengikutnya bagaimana? Ya nggak benar lagi. Nah, bagaimana mungkin orang yang sudah percaya kepada Yesus itu kembali kepada penyembahan berhala yang sebenarnya tidak ada nilainya, yang sebenarnya ya hanya merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya alias sia-sia saja. Ini peringatan Paulus, jangan sampai mereka melakukan yang seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari apa yang disampaikan Paulus tentang hasil pembenaran yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib ini? Bapak Ibu, saya sudah mendengar diskusi pembicaraan pengajaran yang seperti ini ya, ketika saya masih kuliah. Orang berdosa, Yesus menyelamatkan, kemudian Yesus, Allah dalam diri Yesus memberikan surga gitu. Itu kan ya itu sudah saya dengar dari dulu.
Dan waktu itu saya sempat nanya, saya masih di sini itu belum terima surga. Kalau saya sudah menerima surga, harusnya kan saya ada di surga, bukan ada di dunia. Nah, kemudian ya kita harus memahami hal yang lebih lanjut. Nah, sekarang begini saja. Pada prinsipnya, surga, hidup kekal, itu adalah hidup bersama dengan Allah, kan? Hidup bersama dengan Allah. Nah, kalau berbicara tentang hidup bersama dengan Allah, kita memang akan mengalaminya penuh nanti di dunia yang akan datang. Tapi sejak kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini perlu mendapat perhatian. Saya sudah hidup, kita sudah hidup bersama dengan Allah, sudah hidup bersama dengan Yesus. Nyatanya Bapak sering ngobrol gitu kok. Sering meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, selama hidup di dunia, saya sudah bisa tinggal, sudah hidup bersama dengan Yesus, dengan Bapa. Tetapi selama kita masih hidup dengan raga ini, kita masih berhadapan dengan macam-macam soal penderitaan, kesulitan, kepusingan. Kalau Bapak Ibu lebih sering mana? Lebih sering pusing apa sedih? Pusing itu membuat sedih, sedih bisa jadi membuat orang lebih pusing gitu. Tapi selama hidup di dunia, saya tinggal bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa. Iya. Tapi selama masih tinggal di dunia, hidup dengan raga ini, maka macam-macam kesulitan duniawi dengan segala macam apa menyebutnya, kebahagiaan dan kesulitan dan kesedihannya tetap akan ada. Nah, Bapak Ibu mungkin ya di antara Bapak Ibu ada yang bisa mengingat kembali, kalau pernah ya, nggak semua pernah. Dulu saya hidup tanpa Allah dan saya merasa bisa. Dan saya merasa tidak ada masalah. Bisa orang berpikir begitu? Bisa. Itu biasanya dari muda. Kalau sejak usia lanjut baru begitu, kayaknya terlambat. Dari muda, setelah tak sampai usia tertentu, bisa jadi itu hilang. Jadilah saya orang percaya. Tapi ada yang nggak hilang terus sampai usia lanjut, nggak mikir lagi tentang Tuhan, merasa bahwa semua sudah cukup dengan dirinya sendiri. Tapi bisa jadi juga ya, kalau orang sampai pada pengalaman, dulu saya hidup bersama dengan diri sendiri, hidup tanpa Allah. Dan segala sesuatu saya gunakan, saya habiskan untuk diri saya sendiri. Dan kemudian saya sadar, oh ternyata kalau hidup itu kayak gini, nggak ada nilainya, nggak ada gunanya. Bisa jadi juga orang menjadi berubah gitu ya. Mengingat atau karena pernah berpikir tentang kematian. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa jadi berpikirnya setelah saya mati, saya musnah, nggak ada lagi. Tetapi tunggu dulu, tidak semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan seyakin itu dan sejernih itu kemampuannya. Bisa jadi mendengar sana-sini tentang kematian, maka kemudian bisa jadi orang ini pun berpikir, apa yang akan terjadi dengan saya sesudah saya mati? Dan itu bisa mengkhawatirkan, membuat orang takut. Apalagi kalau ketemu ini orang katanya ateis tapi takut hantu.
Enggak nyambung itu. Orang ateis kok takut sama hantu. Tanggung kalau jadi ateis mbok yang serius gitu ya. Nah, kalau sama Tuhan nggak percaya karena Tuhan tidak kelihatan. Tapi dengan hantu yang juga tidak kelihatan, loh kok takut? Kalau ada rasa takut berarti ada kepercayaan dong. Kita juga mungkin Bapak Ibu perlu memperhatikan orang-orang ya yang karena begitu percaya dirinya merasa bahwa semua yang ada di dunia itu sudah cukup untuk dirinya dan tidak akan memerlukan apa-apa lagi dan berpikir bahwa kematian akan memusnahkan semuanya. Nah, kalau mereka ini berlaku seperti itu, belajar dari kitab kebijaksanaan Salomo, nyesel mereka nanti. Tapi penyesalan mereka jadi tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, ya kita perlu mendoakan mereka. Mendoakan bagaimana? Supaya pikiran mereka terbuka. Supaya mereka itu bisa menerima kebenaran mengenai Allah. Dan Bapak Ibu, ada juga loh ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu memberikan indoktrinasi kepada anak-anak muda supaya ikut tidak percaya. Misalnya begini, tiba-tiba dalam sebuah kesempatan ada seorang anak muda yang nggak pernah datang belajar, tahu-tahu datang lalu bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Saya berani pastikan, ini bukan pertanyaan yang murni datang dari anak itu. Tapi itu adalah pertanyaan yang pernah dia dengar dari orang lain. Dari orang yang menyangkal keberadaan Allah. Nah, saya tidak akan membahas pertanyaan itu, tetapi yang saya sampaikan, ternyata orang-orang yang tidak percaya pun bisa membuat orang lain ikut tidak percaya kepada Allah. Padahal resikonya sangat tinggi loh ya. Resikonya bukan menyangkut soal raga mereka. Resikonya menyangkut jiwa mereka. Sekali lagi, ya Bapak Ibu, kita berdoa untuk mereka. Mereka yang menolak untuk percaya kepada Allah, mereka yang menyangkal keberadaan Allah tanpa pemahaman yang memadai. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Malam hari ini pencerahannya kita diingatkan ya bahwa iman kita terhadap Yesus Kristus yang menebus dosa kita itu menjadi warisan buat kita semua ya, bahwa warisan yang akan diberikan oleh Allah Bapa di surga nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada satu lagi sesi minggu depan, kita ikuti terus. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Joni. Pak Joni masih? Ya, di unmute dulu Pak. Iya, masih Pak. Menutup ya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup rangkaian pembelajaran pada hari malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami telah belajar bersama dengan Pak Heto mengenai kitab Roma dan Galatia. Kami akan menutup pertemuan ini dan akan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa dan merenungkan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama dengan teman-teman dan bersama dengan Pak Heto. Kami mohon berkatilah kami satu persatu dengan berkat-Mu, supaya kami malam ini dapat beristirahat dengan tenang
dengan damai. Demikianlah Tuhan, kami sampaikan doa yang sederhana ini demi Kristus dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joni, Bapak Ibu sekalian, sampai minggu depan.